Di balik gedung-gedung tinggi, pusat perbelanjaan modern, dan kemajuan ekonomi yang sering menjadi wajah sebuah ibu kota, terkadang terdapat sisi lain yang jarang diperlihatkan kepada dunia. Sisi tersebut adalah kehidupan masyarakat yang harus berjuang setiap hari hanya untuk memenuhi kebutuhan paling mendasar. Manila, ibu kota Filipina, menyimpan salah satu gambaran paling nyata tentang ketimpangan tersebut. Di tengah hiruk-pikuk kota yang terus berkembang, terdapat sebuah kawasan bernama Hapilan, tempat yang namanya terdengar penuh kebahagiaan, namun justru menjadi simbol perjuangan hidup yang sangat berat. Hapilan terletak di wilayah Tondo, salah satu distrik paling padat di Manila. Kawasan ini dikenal sebagai salah satu permukiman kumuh terbesar di Filipina dan menjadi tempat tinggal bagi ratusan ribu penduduk berpenghasilan rendah. Banyak keluarga datang dari berbagai daerah dengan harapan memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Namun kenyataan yang mereka temui seringkali jauh dari harapan tersebut. Kepadatan penduduk di Hapilan sangat tinggi. Rumah-rumah dibangun saling berhimpitan tanpa perencanaan yang jelas. Sebagian besar bangunan terbuat dari bahan bekas seperti papan kayu, lembaran seng, plastik, dan material lain yang diperoleh dengan biaya murah. Ganggang sempit menjadi satu-satunya akses penghubung antar permukiman. Bahkan di beberapa titik, dua orang dewasa harus bergantian untuk bisa saling berpapasan. Kondisi lingkungan semakin diperburuk oleh masalah sampah yang menumpuk hampir di setiap sudut kawasan. Kurangnya sistem pengelolaan limbah membuat berbagai jenis sampah rumah tangga bercampur menjadi bagian dari pemandangan sehari-hari. Plastik bekas, kemasan makanan, dan limbah lainnya memenuhi jalan-jalan kecil yang menjadi jalur aktivitas warga. Aroma menyengat dari tumpukan sampah dan saluran air yang tercemar menjadi sesuatu yang harus mereka hadapi setiap hari. Sebagian besar keluarga hidup dalam ruang yang sangat terbatas. Banyak rumah hanya memiliki luas sekitar 9 meter persegi. Dalam ruangan sekecil itu, bisa tinggal 10 hingga 15 orang sekaligus. Tidak ada pembagian kamar tidur, ruang tamu, ataupun dapur yang terpisah. Satu ruangan digunakan untuk hampir seluruh aktivitas keluarga, mulai dari memasak, makan, beristirahat, hingga menyimpan barang-barang kebutuhan sehari-hari. Saat malam tiba, ruang sempit tersebut berubah menjadi tempat tidur bersama. Tikar tipis dan beberapa bantal disusun sedemikian rupa agar seluruh anggota keluarga dapat beristirahat. Tidak jarang 3 hingga 4 orang harus berbagi satu alas tidur. Anak-anak sering tidur di samping orang tua mereka atau mencari celah kecil yang masih tersisa di antara anggota keluarga lainnya. Ruang pribadi praktis tidak ada. Keterbatasan ruang juga menyebabkan sirkulasi udara menjadi sangat buruk. Banyak rumah hanya memiliki ventilasi kecil atau jendela yang langsung menghadap dinding rumah tetangga. Udara panas dan lembab terperangkap di dalam ruangan, terutama pada malam hari ketika suhu Manila masih terasa tinggi. Campuran bau masakan, kelembapan, dan kepadatan penghuni membuat kondisi di dalam rumah terasa sesak dan tidak nyaman. Masalah lain yang dihadapi warga adalah terbatasnya akses terhadap fasilitas dasar. Toilet umum harus digunakan bersama oleh banyak keluarga. Untuk menggunakannya, warga seringkali harus mengantre cukup lama. Sementara itu, ketersediaan air bersih juga menjadi persoalan yang tidak mudah diselesaikan. Sebagian warga tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk membeli air minum yang aman atau memasang sambungan air bersih ke rumah mereka. Untuk kebutuhan mandi dan mencuci, banyak yang bergantung pada air sungai atau saluran air yang telah tercemar limbah rumah tangga maupun industri. Air yang mengalir di kawasan tersebut sering terlihat berwarna gelap akibat pencemaran yang berlangsung selama bertahun-tahun. Meski menyadari risiko kesehatan yang mengancam, keterbatasan pilihan membuat warga tetap menggunakan sumber air tersebut. Akibatnya, berbagai penyakit kulit, infeksi, dan gangguan kesehatan lainnya cukup sering ditemukan di lingkungan ini. Kondisi sanitasi yang buruk semakin memperbesar risiko penyebaran penyakit di tengah kepadatan penduduk yang tinggi. Dalam kehidupan sehari-hari, sebagian besar penduduk Hapilan bekerja di sektor informal dengan pendapatan yang tidak menentu. Banyak yang menjadi pemulung, buruh harian, atau melakukan pekerjaan serabutan lainnya. Penghasilan yang diperoleh seringkali hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan makan sehari. Karena kemiskinan yang ekstrim, sebagian warga menggantungkan hidup pada sesuatu yang dikenal dengan istilah pak-pak.
Kata ini berasal dari bahasa Tagalog yang berarti membersihkan atau mengibaskan. Namun dalam praktiknya, pakpak merujuk pada makanan yang berasal dari sisa-sisa makanan restoran yang telah dibuang. Tidak hanya dikonsumsi sendiri, makanan hasil olahan pakpak juga sering dijual dengan harga murah kepada warga lain yang memiliki kondisi ekonomi serupa. Fenomena ini menjadi gambaran nyata mengenai tingkat kemiskinan yang masih dialami sebagian masyarakat perkotaan di Filipina. Anak-anak yang tumbuh di Hapilan juga menghadapi berbagai tantangan besar. Banyak dari mereka harus membantu orang tua mencari nafkah sejak usia dini. Sebagian ikut mengumpulkan sampah yang masih memiliki nilai jual, sementara yang lain membantu mengumpulkan sisa makanan yang dapat diolah kembali. Kesempatan untuk menikmati masa kecil seperti anak-anak pada umumnya menjadi sangat terbatas. Biasanya, sisa ayam goreng, nasi, atau makanan cepat saji lainnya dikumpulkan dari tempat sampah. Setelah itu makanan tersebut dicuci, dibersihkan, lalu dimasak kembali sebelum dikonsumsi. Meskipun memiliki risiko kesehatan yang tinggi, bagi sebagian keluarga pakpak menjadi salah satu cara untuk bertahan hidup ketika tidak ada pilihan makanan lain yang dapat dijangkau. Berbagai organisasi kemanusiaan juga menyoroti masalah sosial yang muncul akibat kemiskinan berkepanjangan. Tekanan ekonomi yang sangat berat membuat sebagian keluarga mengambil keputusan yang berisiko demi memperoleh penghasilan tambahan. Kondisi ini memperlihatkan bagaimana kemiskinan tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memengaruhi kehidupan sosial dan masa depan generasi muda. Sejarah terbentuknya Hapilan tidak terlepas dari urbanisasi yang terjadi selama puluhan tahun. Banyak penduduk dari daerah pedesaan datang ke Manila dengan harapan mendapatkan pekerjaan di sektor pelabuhan dan industri. Karena keterbatasan biaya, mereka membangun tempat tinggal seadanya di lahan-lahan yang tersedia. Seiring waktu, jumlah penduduk terus bertambah hingga membentuk kawasan padat seperti yang terlihat saat ini. Menariknya, nama Hapilan sebenarnya memiliki sejarah yang cukup unik. Sebelum dikenal dengan nama tersebut, kawasan ini disebut Hapilan. Dalam penggunaan lokal, istilah tersebut merujuk pada tempat yang dipenuhi bau sampah yang menyengat. Namun seiring berjalannya waktu, penyebutan Hapilan perlahan berubah menjadi Hapilan, kemungkinan karena pengaruh pelafalan bahasa Inggris yang digunakan oleh penduduk dan pengunjung asing. Perubahan nama tersebut menciptakan ironi yang sangat kuat. Sebuah kawasan yang namanya berarti tanah kebahagiaan justru menjadi tempat di mana ribuan orang harus menghadapi berbagai keterbatasan hidup setiap hari. Namun di balik semua kesulitan itu, warga Hapilan tetap menunjukkan kemampuan luar biasa untuk bertahan dan saling membantu satu sama lain. Hapilan bukan hanya kisah tentang kemiskinan, melainkan juga kisah tentang ketahanan manusia dalam menghadapi keadaan yang sulit. Di tengah lingkungan yang penuh keterbatasan, masyarakatnya terus berjuang untuk mempertahankan kehidupan, membesarkan anak-anak mereka, dan berharap akan masa depan yang lebih baik. Kisah mereka menjadi pengingat bahwa di balik kemajuan sebuah kota, masih ada banyak orang yang berjuang untuk memperoleh hal-hal yang bagi sebagian besar orang dianggap sebagai kebutuhan yang sederhana.